Selamat siang, Bu Ruby. Selamat siang juga Bu Ibu. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, baik Bu. Sehat. Bu Ruby sehat? Alhamdulillah sehat Bu Ibu. Baik. Sebelum Bu Ruby melakukan proses coaching, kita ngobrol dulu ya. Saya selaku pengamat pada kegiatan coaching dan akan nanti Bu Ruby laksanakan. Baik Bu Ibu, silahkan. Sebelumnya maaf Bu Ruby, kalau boleh saya tahu kompetensi seorang coach itu apa saja? Kompetensi seorang coach itu ada presence atau kehadiran penuh, mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, kalau boleh tahu lagi apa yang dimaksud dengan kehadiran penuh Bu? Kehadiran penuh atau present adalah kemampuan seorang coach untuk bisa hadir berutuh atau sepenuh hati bagi coachee yang diwawancarinya, sehingga badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan coaching. Ya, lantas apa upaya Bu Ruby untuk mempertahankan presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melaksanakan proses coaching nanti? Saat pelaksanaan coaching untuk mempertahankan presence dapat dilakukan dengan sapaan-sapaan yang hangat agar komunikasi lebih cair, mempertahankan kontak mata dengan coaching, menganggukkan kepala sebagai tanda perhatian menunjukkan keakraban. Baik, lantas mendengar aktif itu yang bagaimana ya Bu? Terus bagaimana caranya Bu Ruby nanti saat melaksanakan coaching bisa bertindak dengan mendengar aktif? Mendengar aktif atau sering istilah dengan menyimak merupakan salah satu keterampilan seorang coach pada saat melaksanakan kegiatan coaching. Seorang coach yang baik akan lebih banyak mendengarkan apa yang dibicarakan oleh coachee daripada banyak bicara atau memberikan saran kepada coachee yang di coachingnya. Cara untuk mendengarkan aktif adalah dengan mendengarkan semua apa yang disampaikan oleh coachee, mencatat poin-poin penting yang disampaikan oleh coachee, dan menahan diri untuk memberikan saran kepada coachee berdasarkan asumsi-asumsi atau pengalaman yang dimilikinya berkaitan dengan persoalan yang sedang dibahas. Baik, jadi menurut Bu Ruby cenderung akan menyimak apa yang disampaikan oleh coachee dan mencatat poin-poin yang penting yang disampaikannya. Begitu ya Bu? Ya, betul Bu Ibu. Lantas, kompetensi yang terakhir tadi adalah pertanyaan berbobot. Kira-kira menurut Bu Ruby maksud pertanyaan berbobot itu yang bagaimana ya? Mengajukan pertanyaan berbobot merupakan keterampilan kunci yang harus dimiliki oleh seorang coach yang baik. Pertanyaan berbobot dalam hal ini adalah pertanyaan yang memiliki tujuan, yaitu memancing coachee untuk berpikir dan menstimulasi pikiran coachee untuk memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikir olehnya, sehingga coachee bisa menemukan sendiri penyelesaian masalahnya. Baik, Bu Ruby. Jadi, yang akan Bu Ruby lakukan berkaitan dengan keterampilan mengajukan pertanyaan berbobot adalah mencatat poin-poin kunci. Kemudian, berdasarkan hal ini, akan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian, menstimulus dengan kata-kata yang dapat memancing coachee agar berpikir lebih lanjut. Begitu ya, Bu? Iya, betul Bu Ibu. Baik, Bu Ruby. Untuk coaching saat ini kompetensi apa yang ingin Bu Ruby kembangkan? Ketiganya Bu Ibu. Yang pertama kehadiran penuh,
Yang kedua, mendengarkan dengan seksama. Tiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, Guru B. Lantas, secara spesifik, bagian kompetensi mana yang ingin Guru B observasi? Saya ingin secara spesifik bagian kehadiran penuh Wibo. Baik, Guru B. Kemudian, indikator apa untuk mencapai kompetensi yang ingin dikembangkan? Indikator kehadiran penuh dengan coach memberikan perhatian kepada coach saat berbicara, menunjukkan kontak mata, suasana akrab, mimik muka penuh perhatian, menganggukkan kepala, juga mendengarkan dengan seksama yang dimana meliputi fokus terhadap apa yang dikatakan coach, lebih sedikit bicara dan banyak mendengar, mencatat poin penting. Untuk indikator mengajukan pertanyaan berbobot, bisa mengajukan pertanyaan yang mengarahkan coach untuk menemukan solusi atas permasalahannya, menghindari judgement, menggunakan kata-kata kunci yang didapat dari mendengarkan. Baik, Guru B. Sepertinya Guru B sudah siap untuk melakukan coaching. Ini saya amati ketika kita melakukan percakapan hari ini. Semoga proses coachingnya bermanfaat gitu ya. Terima kasih Bu Ibu atas doa dan harapannya. Selamat siang. Siang, Guru B. Assalamualaikum Pak Anwar. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, Bu Ruby. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sedang santai saja ini Pak. Lumayan, Bu. Baru persiapan lomba MAPSI tingkat kecamatan. Oh, kapan itu mapsinya Pak Anwar? Insya Allah, lomba akan dilaksanakan 9 September tahun 2023 yang akan datang, Bu Ruby. Semoga lancar lombanya ya Pak Anwar. Amin. Terima kasih, Bu Ruby. Ngomong-ngomong, apa nih tujuan kita pertemuan kali ini Pak Anwar? Ini, Bu Ruby, saya punya masalah di sekolah berkaitan dengan masih banyak murid-murid yang terlambat datang ke sekolah. Jadi Pak Anwar ada masalah tentang murid-muridnya, masih banyak yang datang terlambat ya. Iya, betul, Bu Ruby. Lantas apa yang diinginkan Pak Anwar dengan pertemuan kali ini? Saya ingin menemukan solusi untuk mengatasi murid-murid yang masih banyak yang terlambat datang ke sekolah. Itu, Bu Ruby. Baik Pak Anwar, jadi keinginan Pak Anwar pada pertemuan kali ini adalah mencari solusi agar murid-muridnya tidak terlambat lagi untuk datang di sekolahan. Begitu Betul, ya? Bu Ruby. Kalau boleh tahu, alasan apa yang sering disampaikan oleh murid saat terlambat, Pak? Alasan yang sering mereka sampaikan adalah tidurnya terlalu malam sehingga bangunnya kesiangan, juga mereka beralasan sedang membantu orang tua terlebih dahulu, ada yang beralasan ban bocor, ada yang beralasan mengantar adiknya sekolah ke TK dan lain sebagainya, Bu Luki. Oh, begitu ya, Pak. Jadi, alasan yang sering disampaikan oleh murid-murid yang sering terlambat di sekolah Pak Anwar itu bangunnya kesiangan, bantu orang tua dahulu, ban bocor, mengantar saudara, begitu ya Pak? Betul, Bu Ruby. Hal tersebut dijadikan alasan mereka sering terlambat datang ke sekolah. Kemudian kalau boleh tahu Pak, apa nih yang diinginkan oleh Pak Anwar tentang permasalahan ini? Ya, tentunya saya ingin semua murid
dapat datang ke sekolah itu tepat waktu, Bu. Tidak terlambat datang ke sekolah. Kecuali memang alasannya dapat dipertanggungjawabkan. Baik, jadi Pak Anwar ingin murid-muridnya semua datang ke sekolah tepat waktu tanpa terlambat. Begitu ya, Pak? Betul, Bu Ruby. Nah, saya ingin semua murid-murid saya itu datang ke sekolah tepat waktu, datang pagi-pagi. Jadi sempat istirahat dulu di kelas untuk menenangkan pikiran, bisa mempersiapkan diri sebelum pembelajaran jam pertama itu dimulai, tidak terganggu pembelajarannya karena murid yang baru datang saat pembelajaran berlangsung. Baik, Pak Anwar. Lantas apa yang menjadi rencana Pak Anwar untuk menangani persoalan ini? Ya, rencana saya ingin memperbaiki keyakinan kelas, Bu, terutama tentang kedisiplinan. Harapan saya, jika keyakinan kelas dan juga keyakinan sekolah tentang disiplin dihayati dan ditegakkan oleh semua murid dan guru serta karyawan, maka sedikit demi sedikit kebiasaan datang terlambat itu akan bisa teratasi. Jadi yang akan dilakukan Pak Anwar berkaitan dengan masalah sering terlambatnya murid-murid di sekolah, Pak Anwar adalah dengan merubah keyakinan sekolahnya, terutama tentang kedisiplinannya. Begitu ya Pak Anwar? Betul, Bu Ruby. Jadi, apa itu bayangan saya, jika guru dan karyawan tidak terlambat, akan memberikan teladan sekaligus menyadarkan murid akan pentingnya tentang disiplin waktu. Baik Pak Anwar. Lantas apalagi yang dapat Pak Anwar lakukan untuk menangani permasalahan ini? Ya, selain itu saya ingin menerapkan penanganan masalah murid yang sering terlambat ini dengan posisi guru sebagai manajer, Bu. Dan juga menerapkan prinsip segitiga restitusi dengan harapan akan timbul kesadaran dari diri murid-murid yang sering terlambat datang ke sekolah dan juga menemukan sendiri pemecahan masalah yang menyebabkan mereka sering terlambat. Rencana yang bagus Pak Anwar akan menerapkan prinsip segitiga restitusi dengan posisi guru sebagai manajer. Diharapkan murid-murid yang sering terlambat akan timbul kesadaran akan pentingnya disiplin waktu. Begitu ya Pak Anwar? Iya, betul sekali, Bu Ruby. Lantas kapan ide bagus ini akan Pak Anwar realisasikan dalam bentuk aksi nyata agar persoalan ini segera dapat teratasi? Ya, kalau bisa secepatnya, Bu. Mungkin besok akan segera saya laksanakan rencana tersebut. Bagus Pak Anwar, semakin cepat semakin baik. Dan saya menunggu kabar berikutnya untuk aksi nyatanya. Harapan saya awal bulan depan saya sudah memperoleh kabar bahwa Pak Anwar sudah melaksanakan rencananya untuk menangani banyaknya murid yang sering terlambat. Amin. Terima kasih, Bu Ruby. Iya Pak Anwar. Nah, setelah kita ngobrol pada pertemuan kita pada kali ini, kira-kira apa yang dirasakan oleh Pak Anwar? Ya, alhamdulillah saya menjadi lebih lega, Bu Ruby. Minimal beban pikiran saya sudah lebih ringan setelah surat pendapat dengan Bu Ruby. Dari pertemuan ini saya mendapatkan pemecahan tentang langkah-langkah apa yang perlu saya tempuh agar murid-murid tidak lagi datang terlambat. Semoga permasalahan ini segera teratasi. Amin. Baik Pak Anwar, barangkali Pak Anwar memiliki acara yang lainnya, maka pertemuan kali ini cukup sampai sini. Semoga apa yang menjadi keinginan Pak Anwar dapat terwujud dengan baik. Terima kasih atas kesempatan banyak-banyak berbagi. Iya, sama-sama Bu Ruby.
saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kelonggarannya Bu Ruby mau mendengarkan keluh kesah dari saya. Semoga Bu Ruby mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sampai ketemu kembali di lain waktu, Pak Anwar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Ruby, sampai ketemu lagi. Jadi, bagaimana perasaannya setelah melaksanakan proses coaching? Alhamdulillah, lega Bu Ipo. Proses coaching bisa berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, itu senang ya Bu ya. Nah, maaf Bu Ruby, bagian yang mana yang merupakan usaha untuk mempertahankan kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching Bu. Pada bagian pembuka, saya menyapa Koci dengan sapaan yang ramah, familiar, dan dengan senyum yang mengembang agar suasana cair. Kemudian, saat proses coaching, saya berusaha mempertahankan fokus pada pembicaraan dengan mendengarkan setiap kata yang diucapkan oleh coaching. Oke, kemudian manakah hal-hal yang Bu Ruby lakukan yang termasuk dalam kegiatan mendengar aktif pada proses coaching yang Bu Ruby lakukan? Pada saat saya melakukan mendengarkan dengan mendengarkan aktif dan menyimak merupakan salah satu bukti jika saya melakukan kegiatan mendengar dengan baik. Baik, Bu Ruby. Kemudian, pertanyaan yang Bu Ruby anggap yang merupakan pertanyaan berbobot yang mana, Bu? Pada saat saya menanyakan tentang permasalahan dan juga solusi, termasuk saat itu menurut saya merupakan pertanyaan berbobot. Baik, Bu Ruby, setelah melakukan coaching ini, bagian kompetensi mana yang akan Bu Ruby kembangkan? Setelah coaching ini, saya akan mengembangkan keterampilan mengajukan pertanyaan berbobot karena ini memang diperlukan penguasaan terhadap materi maupun ataupun permasalahan yang dibicarakan. Oke, terima kasih untuk hari ini ya Bu. Semoga apa yang jenengan cita-citakan dapat terwujud dan kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Terima kasih Bu Ruby. Ya, sama-sama Bu Ipo.